Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Apa itu nazar, Bapak dan Ibu sekalian? Nazar itu artinya mewajibkan sesuatu atas diri kita, sesuatu yang tadinya tidak wajib. Mewajibkan sesuatu atas diri kita yang tadinya tidak wajib menjadi wajib gara-gara nazar. Apa hukum nazar? Hukum nazar dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sebelum melakukan nazar. Sisi yang kedua, setelah melakukan nazar. Adapun sebelum melakukan nazar dan dia ingin bernazar, maka hukumnya la yustah, bahkan makruh. Hukumnya apa? Makruh. Dalilnya hadis Ibnu Umar, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nazar wa annahu qala la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernazar. Beliau bersabda, nazar tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun, dan nazar hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, pelit. Niat Nabi mengatakannya, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, maksudnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kalau ibu bernazar, misalnya bapak bernazar, saya kalau sembuh, ya, saya kalau sembuh mau berinfak 1 juta. Apakah dengan nazar merupakan salah satu sebab kesembuhan kita? Jawab tidak. Jadi nazar itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, Pak. Tetapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan syariat dalam ketika sakit disuruh berobat, bukan disuruh bernazar. Iya. Makanya tidak ada dalil Nabi mengatakan kalau kalian sakit bernazarlah, nggak ada. Yang ada adalah tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian. Iya. Yang kedua, Nabi mengatakan nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Maksudnya, kalau bukan karena dia nazar, dia tidak akan melakukan perbuatan itu, gitu, Pak. Dia bernazar, nanti kalau sembuh, saya mau sedekah 1 juta. Berarti kalau nggak sembuh, nggak sedekah dong. Berarti itu kan menunjukkan dia koret, bakhil. Iya. Maka dari itu,
kata para ulama, hukmul iqdam ala nazar, hukum melakukan nazar sebelum bernazar hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama bahkan mengatakan haram. Tapi kalau kita sudah bernazar, hukumnya beda lagi, Pak. Kalau kita sudah bernazar, hukumnya beda lagi. Maka kalau kita sudah bernazar, wajib melakukan nazar itu. Wajib melakukan nazar selama nazar itu bukan maksiat. Dalilnya hadis Rasulullah sabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh ia berbuat maksiat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sebelum bernazar, terus kita mau bernazar, hukumnya apa tadi, Pak? Makruh. Tapi kalau kita sudah bernazar, maka hukumnya berbeda lagi. Hukumnya wajib dilaksanakan, ya, selama itu bukan maksiat. Terus gimana dong kalau saya tidak melaksanakan nazar saya? Kalau kita tidak melaksanakan nazar, wajib bayar kafarat nazar, kafarat sumpah. Apa itu? Ya, kafarat sumpah itu dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman, "La yu'akhidhukumullah bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum." Allah tidak akan memberikan sanksi dari sumpah-sumpah kalian yang sifatnya main-main saja. Akan tetapi yang Allah berikan sanksi adalah sumpah yang benar-benar kalian niatkan. Maka kafarat sumpah adalah memberi makan 10 fakir miskin dari makanan yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, juga makanan yang tidak terlalu buruk, tapi tengah-tengah. Atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak. Tapi di zaman sekarang nggak ada budak masalahnya, Pak. Kalau ternyata tidak mampu apa? Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin, Allah mengatakan apa? "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Nah, ini dia kafarat nazar, itu sama dengan kafarat sumpah, Pak. Iya. Kalau kita tidak melaksanakan apa? Nazar kita. Iya. Kemudian apa syarat-syarat nazar, Pak? Syarat-syarat nazar itu ada yang berhubungan dengan orang yang melakukan nazar, dan ada yang berhubungan dengan perbuatan yang dinazarkan. Sekarang yang pertama dulu, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan pelakunya, orang yang melakukan nazar. Syarat yang pertama al-Islam, dia harus muslim, karena nazarnya orang kafir tidak sah kata para ulama. Nah, sekarang kalau ada orang kafir, waktu kafirnya nazar, Pak, kemudian dia masuk Islam,
Lalu dia berkata, dulu saya waktu kafir, saya pernah bernazar, sekarang saya sudah masuk Islam. Apakah saya wajib melaksanakan nazar saya? Kata para ulama, tidak wajib karena nazarnya tidak sah. Namun disunnahkan dia melaksanakan apa? Nazarnya. Iya. Syarat yang kedua, orang yang bernazar an yakuna mukhtaran la mukrohan, yaitu dia bukan orang yang dipaksa untuk bernazar. Sebab kalau dipaksa tidak sah nazarnya. Tapi dia lakukan itu dengan pilihannya sendiri, Pak. Dengan sukarela, bukan dipaksa. Syarat yang ketiga, orang yang bernazar an yakuna nafidhat tasarruf bima yandur, yaitu dia orang yang sah melakukan nazar. Orang yang sah melakukan apa? Nazar, dan mampu melakukan nazar tersebut. Maka kalau dia misalnya tidak mampu melakukan nazar itu, seperti misalnya anak kecil yang belum memayis atau orang gila, maka tidak sah. Syarat yang keempat, orang yang bernazar harus mukallaf. Orang yang bernazar harus apa? Mukallaf. Disebut mukallaf itu apa sih, Pak? Disebut mukallaf itu balik dan berakal. Maka orang yang belum balik, belum sah atau tidak sah nazarnya. Demikian pula orang yang tidak berakal alias gila tidak sah nazarnya. Syarat yang kelima, orang yang bernazar labudda bin nutq, disyaratkan harus mengucapkan nazarnya, tidak sebatas niat doang, Pak. Kalau dia tidak ucapkan, hanya sebatas di hati doang, apa itu termasuk nazar, Pak? Jawab tidak. Iya. Kecuali kalau dia memang bisu. Kecuali kalau dia apa? Bisu. Maka cukup dengan isyarat. Iya. Yang bisa dipahami. Ini 5 syarat yang berhubungan dengan orang yang bernazar. Sekarang syarat yang berhubungan dengan perbuatan yang dinazarkan. Syarat yang pertama, an yakuna qurbah, ghairu wajibah bi ghairi nazar. Syarat yang pertama itu ibadah yang tidak wajib. Adapun kalau dia bernazar melakukan ibadah yang wajib, contoh misalnya, saya bernazar mau sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu udah wajib. Ngapain dinazarin lagi? Tanpa dinazarkan pun sudah apa? Wajib. Makanya seperti ini percuma. Saya bernazar mau puasa Ramadan. Kita katakan ya lucu, nggak ada manfaatnya Anda bernazar seperti itu. Karena tanpa Anda bernazar pun Anda sholat puasa Ramadan sudah apa? Wajib. Maka syarat perbuatan yang dinazarkan itu hukumnya tidak wajib, baik dia sunnah ataupun mubah. Iya. Contoh misalnya, kalau antum bernazar dengan sesuatu yang sifatnya sunnah, saya bernazar mau puasa Senin Kemis selama setahun, maka wajib antum melaksanakan puasa Senin Kemis selama setahun itu, Pak. Kalau tidak melaksanakannya wajib bayar kafarat. Atau contohnya sesuatu yang sifatnya mubah. Saya bernazar mau makan bakso selama sebulan. Misal, iya. Maka yang seperti ini, iya,
Sebagian ulama mengatakan apa? Diberikan pilihan antara dia melaksanakan nazarnya atau bayar kafarat sumpah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal mandzur ibadah maksudah, bahwa yang dinazarkan itu adalah ibadah yang dituju, ibadah yang dituju, bukan wasilah. Bukan apa? Wasilah. Contoh misalnya, saya bernazar mau baca Quran setiap hari 1 juz. Nah, itu ibadah maksudah, ibadah yang dituju. Tapi ada wasilah untuk membaca Quran. Wasilahnya apa, Pak? Megang mushaf. Maka kalau misalnya dia bernazarnya, saya bernazar mau megang mushaf, sebagian ulama mengatakan tidak sah karena itu bukan ibadah maksudah. Ya, ibadahnya itu harus betul-betul ibadah yang sifatnya maksudah, bukan wasilah. Iya. Yang keempat, an yakuna al-mandzur mutasawwiran wujud fi nafsihi syar'an. Perbuatan yang dinazarkan itu, Pak, iya, perbuatan yang dinazarkan itu sesuatu yang mungkin secara syariat. Adapun kalau tidak mungkin secara syariat, ya nggak sah. Contoh, kalau ada orang yang bernazar, saya bernazar mau puasa di malam hari, kita katakan tidak bisa. Secara syariat, yang namanya puasa itu harus siang hari. Kalau ada wanita haid berkata, saya mau bernazar mau sholat ketika sedang haid, nggak boleh. Nazar seperti ini tidak sah. Iya. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, an la yakuna al-mandzur maksiyah. Yang dinazarkan ini tidak boleh berbuat maksiat, Pak. Saya bernazar mau zina, bos. Yang seperti ini nazar tidak boleh dilaksanakan. Tapi terjadi perselisihan para ulama, Pak. Kalau ada orang yang bernazar mau berbuat maksiat, semua ulama sepakat bahwa orang ini tidak boleh melaksanakan nazarnya. Namun apakah dia wajib membayar kafarat sumpah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib bayar kafarat sumpah karena adanya dalil la nadhara fi ma'siyah wa kafaratuha kafaratu yamin. Tidak boleh nazar dalam maksiat dan kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Atas dasar riwayat ini, kata mereka, dia wajib untuk bayar kafarat. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada kafaratnya, kewajiban dia hanya taubat saja. Alasannya karena lafaz tadi, ya, kafaratnya kafarat sumpah. Ketika Nabi mengatakan tidak boleh bernazar dalam maksiat, itu tambahan yang syadz, kata mereka. Tambahan yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga karena itu lemah riwayatnya, kata mereka, maka tidak ada kewajiban apapun. Kewajiban dia hanya bertaubat saja. Ya. Kemudian syarat yang kelima, Allah yakuna milkan lil ghair. Tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau antum bernazar, saya bernazar mau jual mobil tetangga saya, ya nggak boleh, haram. Iya. Karena Nabi mengatakan wala nazara fima la yamliku ibnu Adam. Tidak sah nazar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh si anak Adam itu.
Syarat yang keenam, alla yakuna ma tazamahu aktsar mimma yamlikuhu. Kalau dia nazarnya berbentuk sedekah, Pak, maka tidak melebihi kemampuan uang dia. Contoh misalnya, saya bernazar mau sedekah 10 juta, padahal gajinya aja cuma 1 juta. Ya, duitnya dia nggak punya duit apa-apa. Maka kata para ulama, kalau dia bernazar 10 juta, sementara dia punya duit cuma 1 juta, maka yang wajib hanya 1 juta saja. Yang wajib, ya, hanya 1 juta saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini dia syarat-syarat apa? Nadar. Sekarang kita akan bahas kitab Al-Mulakhas. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah, wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhr. Surat Al-Insan ayat 7. Dan mereka melaksanakan nadar mereka. Di sini Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah. Dan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Kemudian beliau membawakan surat Al-Baqarah 270. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Dan tidaklah kalian menginfakkan sebuah infak atau kalian nazar berupa nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahui perbuatanmu itu. Mustafadu min al-ayatain, kita ambil faidah dari 2 ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, anna an-nazara ibadah fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Bahwa nazar itu ibadah, Pak. Maka orang yang bernazar untuk selain Allah, maka ia telah jatuh kepada syirik besar. Kalau ada orang berkata begini, Pak, saya bernazar mau menyembelih kambing buat kuburan Syekh Fulan. Dia nazarnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Faedah yang kedua, isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Penetapan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kita nazarkan atau yang kita infakkan, semua yang kita lakukan dari kebaikan Allah tahu. Karena Allah tahu, maka Allah pasti akan memberikan balasan. Faedah yang ketiga, isbatul jaza 'alal a'mal. Penetapan akan adanya balasan untuk perbuatan. Setiap perbuatan pasti akan diberikan balasan, Pak, sekecil apapun. Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Faedah yang keempat, al-hasu 'alal wafa bin nadhr. Anjuran untuk melaksanakan nazar. Kalau kita bernazar, maka kita disuruh untuk melaksanakan nazar, itu sebuah kewajiban. Kemudian beliau penulis buku membawakan hadis wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Rahul Bukhari wa Abu Dawud. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya.
Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka dia tidak boleh memaksiatinya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya'muru Nabi SAW masadara minhu nadhru ta'ah an yufi binadhrihi. Di sini Nabi SAW menyuruh ya, bahwa orang yang bernazar dalam ketaatan wajib dia melaksanakan nazarnya. Kaman nazar salatan atau sadaqatan atau ghairi dzalik. Contohnya misalnya orang yang bernazar mau salat duha, atau ada orang yang mau bernazar mau salat tahajud, maka wajib dia untuk melaksanakan nazarnya itu. Atau dia bernazar mau sedekah, atau bernazar mau silaturahim, semua ini saudaraku seiman wajib dilaksanakan. Iya. Wa yanha man sadara minhu nadhru ma'siyah an tanfidhi nadhrihi. Dan Rasul melarang orang yang berniat atau bernazar maksiat, ia tidak boleh melaksanakan nazarnya. Ya, contohnya misalnya kalau dia bernazar mau mencuri, bernazar mau ya berzina dan yang lainnya. Baik Pak, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu min al-hadis anna an-nazar ibadah. Di sini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah. Sedangkan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Faedah yang kedua, wujubul wafa binazri ta'ah. Wajibnya melaksanakan nazar ketaatan. Dan faedah yang ketiga, tahrimul wafa binazri maksiyah. Haramnya melaksanakan nazar maksiat.